dipersembahkan oleh Makanan datang belum yo? Udah dipesan belum? Ini kok handphone geter nih. Nyambung. Iya nih, kayaknya drivernya ada di depan kok. Ambil dulu ya. Ya ambil. Jangan lupa dibayar. Iya, kok pasti. Ya, kok mau lanjut? Lanjut dong. Jovan mau ada yang ditanya? Iya. Kita sebagai hamba Allah memandang kebijaksanaan dan Keperkasaan Allah itu gimana? Ya ini yang pas sebelum segmen tadi ya. Kita mandang kebijaksanaannya Allah sebagai bentuk kepersempurnaannya Allah. Lalu akhirnya kita menjadi merasa tidak berdaya apa-apa di hadapannya. Ya. Nah, tapi kalau kita ngerasa tidak berdaya di hadapan Allah kan kita tambah mendekat kepadanya. Inilah bedanya ya. Kita kalau takut sama singa nggak mau ketemu singa, ya. Tapi kalau kita takutnya sama Allah, kita makin dekat kepada Allah. Dan makin kita takut sama Allah, makin dekat sama Allah, makin Allah tolong, makin Allah jaga, makin Allah lindungi. Kadang ada orang yang misalkan dia ngerasa aku udah bawa senjata api, udah bawa bodyguard, tapi masih ketakutan dijahatin orang. Karena dia juga pernah berbuat jahat, jadi takut ada yang balas dendam. Tapi kalau udah benar-benar nyerahin ke Allah, dulu pasukan Islam di zaman dulu ya, ketika mereka harus berperang membela agamanya, bismillah, tetap berani maju. Karena kalau memang tidak tertulis takdirnya untuk wafat, apalagi sampai meninggal, nggak akan terjadi apa-apa. Mohon maaf, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai. Kalau misalkan Allah tidak izinkan, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Tenang dia jadinya, kalem, ya. Maka masya Allah. Ya. Mana nih? Oh, nih pas nih datang nih. Oh, ya kok. Ditaruh dulu. Situ dulu aja. Sama ini kok saya mau nanya. Kan tadi Koko bilang semakin kita takut sama Allah, semakin kita dekat. Tapi mendekat kepada Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah. Tapi saya kayak pernah baca atau dengar gitu. Kalau misalkan ibadah dengan rasa takut tuh kayak adalah level paling bawah atau kayak ada beberapa level ibadah gitu kan. Yang saya tahu ketakutan itu masih di bawah gitu kok. Itu benar atau enggak? Saya lupa. Jadi gini, ini sepertinya maksudnya adalah kan di dalam Al-Quran ini kan ada beberapa amaran ya, nasihat gitu ya. Dan untuk supaya kita tambah taat kepada Allah. Nah, ada yang dengan diiming-imingi surga. Tapi ada juga yang dia ancam dengan ketakutan. Ya. Maka level paling awal itu memang ya istilahnya, karena ada yang berpendapat gitu. Karena kalau misalnya dia punya kualitas, orang pintar, cerdas, dia itu nggak punya ketakutan apa-apa. Jadi dia lebih tertariknya dengan harapan. Ya. Jadi ada orang yang tertarik. Nah, Al-Quran ini kan benar-benar untuk semua orang kan. Nah, ada orang yang memang dia misalkan masih baru nurutnya kalau ditakutin, baru akhirnya dia mendekat kepada Allah. Dan mungkin bagi sebagian yang pernah mengkaji tersebut disebutkan bahwa itu mungkin tingkatan yang paling awal, ya. Jadi ya itu mah mukjizatnya Al-Qur'an ya, bahwa dengan berbagai cara, berbagai jenis karakter, Al-Qur'an tetap punya cara untuk bikin orang itu menjadi mendekat kepada Allah. Salah satunya dengan mungkin ada yang dengan takutnya dengan ancaman, tapi juga ada yang dengan harapan. Begitu. Kalau harapan kosong gimana? Alah, makanya jangan berharap ke manusia. Itu kalau ke manusia kosong. Kalau ke Allah kan nggak akan kosong. Ya, pasti akan dibalas. Karena sekali lagi ini peluang bagi kita ya untuk jadi belajar bahwa Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita nggak ada celah untuk kesombongan lah sama sekali. Ya. Yuk, terakhir ada yang mau ditanya lagi nggak sebelum ini itu? Jadi kan tadi yang di tingkatan itu kan paling bawah tuh takut. Jadi sebaiknya itu kita ada di level mana sih yang terbaik itu kok? Yang tertingginya? Yang manapun selagi akhirnya bikin kita tambah dekat sama Allah nggak masalah. Ya. Tapi kan nanti memang ada yang gara-gara takut. Lama-lama ada yang terus dia ibadah tapi dia jadi kebiasaan. Lama-lama ada di tingkatan menikmati. Iya. Memang salah satu ciri iman itu memang khauf dan roja, takut dan juga harap. Dia takut dengan ancaman dari perbuatan buruknya, jadi akhirnya mendekat kepada Allah. Tapi juga ada yang berharap dengan kasih sayangnya, kepada siapa lagi aku bisa berlindung selain kepadamu ya Allah. Itu juga boleh, tetap kebaikan. Cuman ketika kita lakuin terus, ada yang jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan, lama-lama jadi kenikmatan. Ya. Dan itu kan proses, gak sebentar. Dan sekali lagi, itu akan lebih mudah kalau misalkan kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah. Salah satunya adalah sifatnya yang tadi, namanya yang Al-Aziz. Dia Maha Perkasa, ya. Dan itulah sebaik-baiknya tempat berlindung. Karena kalau kita berlindung ngegantung kepada harta, kepada jabatan, bisa kecewa.
mudah hancur. Kayak orang tadi berlindung pakai bodyguard, tapi kalau dia punya salah tetap ngerasa takut. Ya. Tapi kalau dia udah berserah kepada Allah, mangga ya Allah, silakan mau diapain. Toh yang melindungi aku adalah Maha Perkasa. Kalau misalkan bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak izinin sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin nganterin sebutir beras aja kepada kita, Allah nggak kasih izin, nggak akan nyampe itu di tangan kita. Semua udah ditentukan oleh Allah. Tugas kita terus ikhtiar aja maksimal. Dia punya gelar yang juga maha memberi kebaikan bagi kita semua, jadi nggak rugi sama sekali. Ya, yakin? Sepakat? Semangat. Iya, kalau pengen tarik kesimpulan nih, ya, bahwa manusia ini dulu sama-sama di surganya Allah, tapi ketika akhirnya digoda oleh iblis, iblisnya pun akhirnya tergelincir. Dan kita tahu iblis itu sebetulnya dulu ibadah, ada riwayat ya, meskipun salah sebagiannya Israiliyat, mereka beribadah kepada Allah 70.000 tahun lebih awal sebelum manusia diciptakan. 70.000 tahun lebih Iya, awal. ada riwayat menyebutkan namanya Azazil atau apapun itu. Ya, tapi lihat, perhatikan. Ketika akhirnya dia mendapati, diuji dia sama Allah untuk mendapati, aku bikin makhluk nih, kamu sujud dong ke dia. Apa-apaan? 70.000 tahun nih saya ibadah nih. Dan lebih luar biasa ibadahnya daripada makhluk-makhluk yang lain, paling mantap ibadahnya. Tahu-tahu harus merendahkan diri, nggak bisa. Aku udah jadi makhluk yang lebih baik. Siapa dia? Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Kau membuat dia dari tanah, sedangkan kau membuat aku dari api. Ya, aku rasa lebih. Nah ini dia, hati-hati. Kita berani sombong di hadapan Allah yang Al-Aziz, Maha Perkasa, hancur, lebur, rujit, rusak, melejit, udah nggak bisa apa-apa. Ya, rungkat. Ya. Karena kita nggak bisa apa-apa, asli. Lemah. Nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah. Jahil, nggak ngerti apa-apa kalau nggak diberitahu oleh Allah. Fakir, aduh, benar-benar bergantung sekali kepada Allah. Dan zolim, kita lebih banyak salahnya daripada benarnya kalau mau jujur. Kita kalau ketemu orang, gara-gara kita berbuat salah sama dia, bisa malu tuh, aduh malu nggak enak ketemu dia banyak bantuin saya, sedangkan aku malah ngaco. Bisa kayak begitu, takut. Tapi kalau Allah kita tahu banyak salahnya, masih seenak, ya, ngerendahin orang, belagu, sosok nggak butuh Allah, kesombongan. Dan ingat, Nabi pernah mengingatkan ya, salah satu orang, ada 3 golongan yang Allah tidak akan mau sudi melihatnya nanti di hari akhir. Salah satunya adalah ini dia, ada orang miskin yang sombong. Ini Allah. Coba miskin sombong, coba banyak. Ya, na'udzubillah. Maksudnya adalah apa? Dia tahu nggak bisa apa-apa, tapi nggak mau menyerah kepada Allah, mendatangi Allah. Dan ini dia melanggar, melupakan sifat Allah yang Al-Aziz. Jadi begitu kesimpulannya. Mudah-mudahan pemirsa juga dapat manfaat dan kebaikan dari pertemuan kita kali ini. Kita tapi akan ketemu lagi di sahur kita selanjutnya bareng dengan Asmaul Husna di Metro TV. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahur-sahurnya makan dulu. Iya. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.